Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, hai nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Tsaniyan, sholatan wa salaman daimain wa mutalazimain ila habibina al-kiram yakni sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu qad hamalana min adh-dhulumati ila nur. Ayyuhat tulabah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, antum bi khair kullukum. Na'am. Aywa, sa'al ilaikum jami'an. Fi ayyi yaumin nahnu al-an? Nahnu al-an fi yaumil madha? Fi yaumil Jumu'ah. Nah, wa fi ayyi tariqin nahnu al-an? Nahnu al-an fi tarikh as-sadis asyar min Yuni sanat al-fain wa wahid wa ishrin. Aywa. Al-an sa'as'al ilaikum jami'an. Madza darsun al-an? Madza darsun al-an? Darsun al-an ilmu al-lughah al-arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Ayo, qabla nabda ila daras uridu an aqra kasbul ghiyab faman du'iya ismuhu fi hadhihi al-warqah farfa yadahu bi qiyamin wa yaqul hadir fahimtum. Masyaallah, dik antum kullukum. Muhammad Burhamid hadir. Tuma Muhammad Hilman Syah mujud la hadir am dhaif? Hadir, masyaallah. Antum, dik antum. Suma hada man ismuhu? Edwin. Man ismuhu Edwin? Anta Edwin. Masyaallah, hadir nam. Masyaallah di anta. Suma man kaman? Man alladhi lam yuzkar? Mafi? Hai, salah satu nomor faqat. Masyaallah la ba'sa. Lakin hayya nabda hada darasuna al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tashilan li wa tafhiman lakum antikul buatan Indonesiaan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada antum-antum semua mengenai pembelajaran bahasa Arab. Apa? Pembelajaran bahasa Arab. Ya. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu sudah termasuk ke dalam bahasa PBB. Ya. Apa itu bahasa PBB? Bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana bahasa Arab menjadi salah satu dari 6 bahasa kalau nggak salah itu yang diakui oleh dunia. Ya, nah yang berarti bahasa Arab sudah diakui menjadi bahasa komunikasi dunia. Karena apa? Karena kemajuan dari bangsa Arab tersebut yang menjadikan bahasa Arab diakui oleh bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin keluar negeri, ini di samping dari bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Prancis ya, bahasa Arab pun bisa menjadi alat komunikasi yang sah jika teman-teman semua pergi ke Timur Tengah, pergi ke Afrika bagian Ethiopia, bagian Mesir dan lain-lain yang memungkinkan bahasa Arab terpakai di sana. Jadi alangkah indahnya jika ilmu bahasa Arab teman-teman semua terpakai ketika teman-teman mungkin mempunyai beasiswa ke Mesir, beasiswa ke Kairo, amin, Al-Azhar, amin, Madinah, Mekah, amin, sambil pergi haji, pergi umroh misalkan, nanti bahasa Arabnya kepake karena bahasa Arab sudah menjadi bahasa yang diakui oleh PBB seperti itu. Nah, adapun pembelajaran kita pada malam hari ini, pada hari ini, yaitu mengenai pembelajaran al-lughah al-arabiyyah. Mala al-lughah
Arabiyah. Lugo artinya tadi ya, lugo itu bahasa dan Arabiyah adalah Arab. Nah, adapun teman-teman tahu nggak kalau bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 suku kata? Ada yang tahu? Man, tahu kawan? Edwin. Nah, dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu ada kata kerja, fi'lun, yaitu kata kerja, ismun, kata benda, dan harfun. Apa itu fi'lun? Fi'lun adalah lafaz. Di sini pakai bahasa Arab dulu ya. Lafzun yadullu ala makna amalin. Fi'il adalah lafaz yang menunjukkan ala makna amalin, kepada arti atau makna pekerjaan, seperti itu. Adapun isim adalah lafaz. Lafzun yadullu ala makna syai'in au zatin. Adapun isim, kata benda, merupakan lafaz yang menunjukkan atas makna sesuatu atau zat, seperti itu. Adapun huruf yaitu lafzun. Ini huruf bisa disebut lafzun ataupun tidak ya. Lafzun yadullu ala makna ghairu huma. Seperti itu. Jadi bisa diartikan bahwasanya huruf ini lafaz yang menunjukkan kepada makna selain dari isim dan kata kerja. Maka pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar al-lughah al-arabiyah atau bahasa Arab, menunjukkan menggunakan teknik pembelajaran mufradat plus tarokibnya. Kita kasih bonus pembelajaran tarokib. Al-an uktubu ma ala sabura. Uti ilaikumul waqt bagi kota 6. Saya kasih waktu kalian 2 menit buat nulis apa yang ada di papan tulis. Katabtum intahaitu minal kitabah? Katabtum jami'an? Alhamdulillah. Uridu an amsah ma ala sabruna. Nanti sama saya sebut di itu lagi. Di buku studi. Nah, teman-teman, sudah seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya sekarang kita bakal belajar bahasa Arab al-lughah al-arabiyah menggunakan teknik pembelajaran mufradat dan tarokib. Gimana sih kok mufradat sama tarokib? Ada yang tahu apa itu mufradat? Mufradat adalah perbendaharaan kata ya. Kata mufradat berasal dari bahasa Arab yang artinya kosakata, vocabulary. Pasti teman-teman pasti pernah dengar ya kata vocabulary, kosakata seperti itu. Jadi kata-kata yang berbahasa Arab seperti itu, yang ada dari 3 suku kata barusan, yang dari fi'il,
dari isim, fiil kata kerja, isim kata benda, kemudian ada huruf, yaitu ya huruf seperti itu nanti bisa dimasukkan ke kata kerja bisa, mungkin kalau misalkan huruf ya, tapi kayaknya nggak bisa deh, bisa juga kata benda seperti itu. Nanti bagaimana pemakaiannya kalau misalkan huruf seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus belajar mufradat dalam pelajaran bahasa Arab? Hey, teman-teman ingat, karena belajar bahasa Arab 70%-nya kita harus menguasai mufradat. Kita harus menghafal mufradat. Pun 30%-nya lagi teman-teman tinggal belajar ilmu sorof dan ilmu nahwunya seperti itu untuk pembelajaran untuk pengaplikasian dari mufradat tersebut seperti itu. Sekarang kan tadi ada ini ya, ada ini nih. Saya jadi bagian dari 3 yaitu fiil, fi'lun, kemudian ada fi'lun, ada ismun, dan ada harfun. Teman-teman udah semua ya, ini antara ketiganya kata kerja, kata benda, harf. Nah, sekarang kita sama-sama mencari apa aja sih yang sekiranya pengen kita jadiin kalimat. Oke, sekarang saya ambil contoh, kita sekarang sedang belajar di kelas. Kita sedang belajar di kelas. Oke, kita tulis di sini ya. Gimana ya? Di sini aja deh. Kita sedang belajar di kelas. Yang pertama kita cari kita. Kita kira-kira masuk ke fiil, ke isim, atau ke harf? Ayo. Kita itu masuknya ke isim. Bahasa Arabnya kita yaitu nahnu. Nahnu. Kemudian sedang. Sedang. Sedang masuknya ke harf, bisa indah atau masna. Seperti itu kan sih ya, kayaknya gitu. Kemudian belajar. Belajar yaitu masuknya ke kata kerja yang dalam bahasa Arabnya disebut ya ta'al lamu, belajar. Di itu harf ya, masuknya ke harf pi. Kemudian kelas sudah pasti masuknya ke kata benda, isim, al faslu. Nah, sekarang kayak gini. Jika dalam pembelajaran teknik mufradat atau dalam penyusunan mufradat biasa, mungkin sekarang kita hanya bisa mengartikan kata per kata. Seperti ini, kita sedang belajar di kelas, kayak gini nih. Kita berarti nahnu. Nahnu sedang, indah, belajar, yata'allamu. Kok nggak ada nih? Di, fi, kelas, al faslu. Nahnu inda yata'allamu fil faslu. Coba teman-teman sekarang ke Arab ngomong kayak gini. Pasti diketahuin sama orang-orang Arabnya. Pasti diketahuin sama orang-orang Arabnya. Karena apa? Karena walaupun emang ini mereka mungkin ngerti maksudnya apa, akan tetapi dengan kaidah sorof dan nahwunya ini berantakan, ini acak-acakan.
mengungkapkan ya, karena tidak sesuai kaidah nahwu dan sorof seperti itu, hingga pada akhirnya terciptalah apa? Teknik pembelajaran tarokib seperti itu ya. Nahnu inda yata'alamu fil fasli. Ini harusnya ada fil madiyah dulu ya. Fa'ala ta'allama ta'allama ya ta'allamu. Ta'allama itu fi'il madhi. Ada yang tahu fi'il madhi apa? Fi'il madhi itu fi'il yang bermakna yang sudah lampau, kata kerja lampau atau yang sudah dikerjakan. Adapun ya ta'allamu yaitu fi'il mudhari, fi'il yang akan atau sedang dikerjakan seperti itu. Kita kan sekarang kita sedang belajar di kelas, berarti kan kita menggunakan kata sedang ya. Berarti kita itu pakainya fi'il mudhari. Nah, kayak gitu. Sekarang balik lagi ke pembahasan, yaitu nahnu inda yata'alamu fil faslu. Kita sedang belajar di kelas. Tadi sudah saya sebutkan, menurut metode mufradat mungkin ini bisa dibenarkan karena sudah sesuai dengan katanya masing-masing. Akan tetapi, mari kita bahas dengan menggunakan teknik tarokib. Apa itu tarokib? Tarokib adalah bisa disebut tarkib, susunan. Kebetulan saya juga dulu pernah belajar kitab Mukhtasar Jidan atau Jurumiyah. Bahwasanya disebutkan di halaman paling pertama di pembukaan mungkin mengenai kalam. Apa itu kalam? Al-kalamu. Al-kalamu. Oke. Al-kalamu. Al-kalamu berarti kalimat. Al-kalamu huwa lafdzul murakabul mubidu bil wad'i. Kalam yaitu yang lafaz yang tersusun dengan mubidu, bisa dikatakan sempurna, bisa dikatakan baik, bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, bisa diartikan bahwasanya tarokib ini adalah susunan bagaimana caranya mengungkapkan atau penulisan atau penyesuaian bahasa Arab dengan benar sesuai susunan kaidah sorof dan nahwu seperti itu. Sekarang kita sebut saja lah, kita sedang belajar di kelas. Nahnu inda yata'alamu fil faslu. Nahnu itu isim domir. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, isim domir ialah kata ganti ya, atau kata benda pengganti dari suatu objek yang sekiranya bisa diganti. Ini kan nahnu nih. Nahnu kan saya pengajar, antum tulab. Nah, kita bisa sebenarnya ustad wa thalib inda yata'allamu fil faslu. Bisa sebenarnya seperti itu. Cuman alangkah lebih baiknya jika kita meringkas atau tidak melakukan pemburusan kata, bisa menggunakan nahnu inda yata'allamu fil fasli seperti itu. Nahnu, ini kita tulis di sini nahnu. Tulisnya mungkin saja. Nahnu kita. Kemudian inda sedang, zorof zaman ya, mengenai zorof waktu seperti itu. Kemudian ya ta'alamu. Nah, ya ta'alamu di sini ini itu sebenarnya yaitu harful mudharaah atau harful jadah atau huruf tambahan. Ya ini sebenarnya masuk kepada sifat isim domir, tapi bukan dari nahnu, tapi dari huwa yang mengartikan dia laki-laki satu orang. Berarti di sini kan ya ta'allamu, dia laki-laki satu orang sedang belajar. Nah, mari kita masukkan kepada isim domirnya, isim domir dari nahnu, kemudian iya-nya diganti menjadi nah seperti ini, menjadi nah, ya, jadi nah ta'allamu seperti itu. Lah, terus indahnya kemana? Oke, kita bahas di akhir. Nata'allamu, jadinya nata'allamu. Kita nahnunya coret, indahnya oke, indahnya nanti dulu dicoretnya di akhir. Jadinya nata'allamu fi
Fi itu huruf apa? Huruf jar. Fi itu huruf jar yang berarti setiap yang JR, apa itu JR? Harus kasroh, kan namanya juga JR ya. JR itu berarti kasroh atau fathah tapi di bawah. Yang tadinya kalau misalkan patah di atas dibacanya pa, tapi jika patah di bawah yang disebut kasroh dibacanya fi, seperti itu. Kemudian al-faslunya ini menjadikan dia kedudukannya sebagai isim majrur. Apa itu isim majrur? Isim yang sudah di-JR-kan oleh huruf majrur. Yang tadinya pil faslu jadi pil fasli, seperti itu. Jadi simpelnya dari nahnu indaya ta'alamu pil faslu jadi nata'alamu pil fasli. Indahnya kemana? Tadi pembahasan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Apa itu fi'il madhi? Ayo ada yang tahu? Edwin tahu gak? Fi'il madhi yaitu kata kerja yang lampau, yang jadi fi'il madhi itu kata kerja yang lampau atau yang sudah dikerjakan. Adapun kita tadi nata'alamu fil fasli yaitu fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan dikerjakan. Nah, ini kan kita sedang belajar di kelas sedang. Sedangkan ya ta'alamu atau nata'alamu kita menggunakan kata fi'il mudhari. Jadi pada akhirnya kita tidak memerlukan kata inda lagi karena sudah terwakili oleh, berarti di sini sekarang nata'alamu fil fasli, seperti itu. Fahimtum atulah. Nah, alan utilaikum waqat daqiqatain litaktubuna hadza ma ala sabura. Jadi saya kasih waktu 2 menit buat murid-murid semua untuk menulis apa yang ada di papan tulis. Seperti itu. Intahi jumlah kitabah. Minani Edwin mewujud nam Edwin al-ladzi hadir ana utian nadidah fi hadzal yaum Edwin summa Hilmansyah wa Hamidna wa Hamid. Nah, utai ilaikum nadidah fi hadzal yaum. Ketentum? Kira-kira paham nggak mengenai metode belajar bahasa Arab menggunakan teknik pembelajaran mufrad dan tarakib? Paham ya? Insya Allah ya, dapat dimengerti ya. Nah, jadi teman-teman gimana caranya biar kita bisa bahasa Arab itu? Yang pertama, tidak lepas dengan menghafal mufradat. Mufradat apa? Kosakata. Nah, maka kemudian jika hafalan kita sudah banyak, kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu tarakib. Teman-teman bisa belajar lewat kitab Toros, kitab kuning, atau misalkan buku paket Nahwu Wate, atau misalkan buku paket Sorop yang dari lembaga pendidikan teman-teman belajar. Biasanya seperti itu ya, karena saya dulu di pesantren itu tidak menggunakan kitab kuning, melainkan kitab kuning pun tetapi sedikit, melainkan menggunakan kitab paket yang dimana pesantren saya pun menciptakan atau membuat buku yang di sana itu udah bisa ada ringkasan sorof dan nahwunya seperti itu, sehingga ya nanti sedikit-sedikit bisalah seperti ini, bisa belajar sorof dan nahwu bareng-bareng kita belajar bahasa Arab menggunakan teknik belajar mufrad dan tarakib. Karena pada akhirnya belajar bahasa Arab seperti yang sudah saya sebutkan, 70% itu berasal dari mufradat. Nah, 30% lagi mungkin 15% sorok, 15% nahwu atau 20% sorok, terus 10% nahwu itu saya juga kurang paham. Yang terpenting seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ada, saya dulu pernah menggunakan metode seperti ini.
Ketika kemanapun, entah itu saya ke masjid, ada kipas angin yang saya nggak tahu bahasa Arabnya. Kipas angin. Saya tulis kipas angin, kemudian ketika sudah sampai kamar, saya buka kamus. Buka kamus, ini kitab ini bahasa Arabnya kipas angin apa? Oh, di kamus ketahuan mirwahatun. Karena pada dasarnya kita pengen belajar bahasa itu harus ada obsesi terlebih dahulu. Harus ada kemauan yang pasti pengen belajar bahasa Arab dengan baik dan benar seperti itu. Nah, jika kita udah semuanya tahu mufradat, barulah kita belajar sorof dan fahimtum. Alhamdulillah, mungkin hanya seperti inilah yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan ke antum-antum semua. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, materi belajar bahasa Arab menggunakan teknik mufradat dan tarkib, bisa antum-antum sekalian cerna dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aktafi hadza minni syukron, afwan ala kulli khotoya, nasru minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.